Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Hermita Nandirni dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bangsa Indonesia di masa penjajahan Belanda pada masa pemerintahan Republik Bataaf. Masa pemerintahan Republik Bataaf pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Perancis. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Perancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu, pada awal tahun 1795, pasukan Perancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru yang dinamakan Republik Bataaf yang dipimpin oleh Louis Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte. Sementara itu, dalam pengasingan, Raja Willem V ditempatkan di kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan surat-surat Kew. Isi dari perintah tersebut adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Perancis. Dengan adanya surat itu, pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih wilayah-wilayah jajahan Belanda di Hindia Belanda, yaitu Padang pada tahun 1795, selanjutnya Ambon dan Banda tahun 1795. Inggris juga memperkuat armada laut untuk memblokade Batavia. Masa pemerintahan Daendels 1808 sampai 1811. Herman Willem Daendels adalah gubernur jenderal pertama Belanda di Hindia Belanda. Ia diangkat atas sasaran Kaisar Napoleon Bonaparte, menggantikan gubernur jenderal Albertus Weisse untuk mengisi kekosongan kekuasaan akibat dibubarkannya VOC. Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis, produktif untuk kepentingan negeri induk. Daendels melakukan beberapa langkah strategi untuk menjalankan tugasnya, antara lain 1. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Daendels membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. 2. Bidang politik dan pemerintahan, ia membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. 3. Bidang peradilan. Dalam bidang hukum, Daendels membagi 3 jenis pengadilan, yaitu 1. Pengadilan untuk orang Eropa, 2. Pengadilan untuk orang Timur Asing, 3. Pengadilan untuk orang pribumi. 4. Bidang ekonomi dan keuangan. Salah satunya adalah penyerahan wajib hasil pertanian bagi pribumi. 5. Bidang sosial, yaitu rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi. Akibat dari pemerintahan Daendels, rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat hebat. Selain dituntut untuk membayar pajak pemerintah, mereka juga diharuskan terlibat dalam kerja rodi atau kerja paksa. Kerja rodi membuat rakyat yang miskin menjadi sangat menderita, apalagi ribuan rakyat Indonesia meninggal dalam pembuatan jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Akhir pemerintahan Daendels. Daendels sebenarnya seorang liberal, tetapi setelah tiba di Indonesia, berubah menjadi seorang diktator yang bertindak kejam dan sewenang-wenang. Sikapnya yang otoriter terhadap Raja Banten, Yogyakarta, Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Akibatnya, pemerintahannya banyak menimbulkan kritik, baik dari dalam maupun luar negeri. Akhirnya Daendels dipanggil pulang ke negeri Belanda. Kemudian Louis Napoleon mengangkat Jansen sebagai gubernur jenderal baru yang menggantikan Daendels. B. Pemerintahan Jansen 1811. Tahun 1810, Jansen ditunjuk untuk menggantikan Daendels untuk
memimpin Jawa dan resmi menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1811. Jensen berusaha memperbaiki keadaan di Hindia Belanda. Namun, Inggris sebagai musuh dari Belanda pada saat itu telah menguasai beberapa wilayah Nusantara. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris sudah berada di Batavia. Kemudian pada tahun 26 Agustus 1811, Batavia mampu dikuasai Inggris di bawah kepemimpinan Raffles. Jensen kemudian lari ke Semarang dan bergabung dengan Legiun Mangkunegara serta prajurit Yogyakarta dan Surakarta. Pasukan Inggris masih mengejarnya hingga berhasil dipukul mundur. Penyerahan Jensen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Isi kapitulan tersebut: 1. Pulau Jawa dan sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.